Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1104 Mencari Masalah. Badai hitam yang dikeluarkan oleh Dimas Wu kali ini, mengandung kekuatan penghancur yang sangat kuat, kesabarannya sudah menghilang. Serangannya kali ini dikeluarkan untuk merenggut nyawa Howell Dao. Duar. Badai hitam yang mengerikan tersebut tidak berhenti menerjang di udara, semakin menerjang semakin besar, dan semakin lama semakin kuat, layaknya akan meruntuhkan langit, lalu menghantam Howell Dao. Di saat ini, seluruh arah seperti telah terhadang. Energi kekuatan keluar dari segala arah, dan seperti ingin menghancurkan Howell Dao. Orang-orang dari keluarga Dao merasa ketakutan dan juga panik. Mereka mulai mengkhawatirkan keamanan Howell Dao. Mereka khawatir dia tidak dapat menahan badai hitam milik Dimas Wu yang mengerikan ini. Jika Howell Dao ditaklukkan, maka mereka keluarga Dao khawatir juga akan musnah. Tatapan Howell Dao menunjukkan cahaya kesuraman. Tatapannya terlihat dingin. Menghadapi badai hitam yang menerjang tersebut, dia tanpa ragu langsung melentangkan kedua tangannya. Seketika, sebuah energi panas keluar dari tubuhnya, dan menembus ke atas langit. Setelah energi panas menembus ke atas langit, dalam sekejap rune muncul. Di sekeliling tubuh Howell Dao, muncul rune pisau yang tidak terhitung jumlahnya, dan semua rune pisau ini mengelilingi Howell Dao, membentuk mutasi, dan juga terlihat bersinar, kemudian perlahan-lahan memenuhi seluruh langit. Dalam sekejap, rune pisau tersebut membentuk pentagram jaring pisau yang besar. Pentagram jaring pisau memenuhi seluruh langit, lalu menyerang ke arah badai hitam milik Dimas Wu. Keluarga Dao terkejut, semangat mereka kembali muncul, aliran darah mereka menjadi deras, harapan mereka kembali lahir, kekuatan Howell Dao sekali lagi memberikan mereka kepercayaan diri. Duar. Setelah beberapa saat, badai hitam milik Dimas Wu dan pentagram jaring pisau milik Howell Dao saling bertabrakan dengan keras di udara. Seketika, seluruh bumi bergetar, suara keras terdengar tidak berhenti. Kekuatan dari kedua belah pihak tidak ingin kalah, mereka terus saling menyerang dan tidak berhenti bertarung. Gelombang energi tidak berhenti terpancar, seolah-olah langit akan segera runtuh. Tatapan Howell Dao semakin dingin dan juga semakin mendalam. Aura rune pisau di sekitar tubuhnya semakin lama semakin kuat, seluruh energi darinya seolah-olah menerjang ke atas langit. Howell Dao di saat ini layaknya kaisar pisau. Terimalah ini dengan baik, kamu bukanlah lawanku. Howell Dao berteriak, aura di atas tubuhnya semakin menjadi besar. Tetapi Dimas Wu tidak akan membiarkannya begitu saja. Dari tubuhnya juga mengeluarkan energi yang mengerikan. Ekspresi wajah masih terlihat datar, dia menatap Howell Dao, dan dengan nada dingin berkata, ucapan ini, seharusnya aku yang mengatakannya baru benar. Duar. Setelah mengatakannya, Dimas Wu melangkah ke depan, seketika, muncul suara yang sangat keras, dari atas langit, seperti terdapat ribuan naga yang sedang mengaum. Mereka beterbangan di atas langit, kemudian perlahan-lahan menyatu, dan pada akhirnya membentuk sebuah dinding naga. Seketika dinding naga muncul, menerjang ke depan, menyapu semua benda, dan bergerak dengan ganas ke arah Howell Dao. Duar. Serangan pentagram pisau jaring dan badai hitam dari mereka berdua saling menyerang, dan dalam sekejap, semuanya meledak dan terpencar. Tubuh Howell Dao sedikit tergoyah. Tatapannya menatap dinding naga tersebut, kemudian ekspresi wajah Howell Dao berubah. Dia dapat merasakan ketakutan atas dewa kematian yang seperti akan merenggut nyawanya. Dia benar-benar panik. Sebenarnya dia ingin bergerak, dan ingin menghindarinya, tetapi saat dinding naga ini muncul, seluruh arah sepertinya sudah terkunci. Sekeliling Howell Dao sudah menjadi sebuah sel. Sekujur tubuhnya seperti terkunci di dalam sel besi tersebut, sama sekali tidak dapat bergerak. Duar. Dinding naga sudah tidak terbendung, dengan cepat menerjang ke arahnya. Howell Dao melebarkan bola matanya,
dan penglihatannya seluruhnya dipenuhi oleh dinding naga tersebut. Dia hanya dapat menyaksikan dinding naga tersebut menerjang dirinya. Dalam sekejap, Howell Dao sudah diterjang oleh dinding naga tersebut, dan menghilang. Melihat kejadian tersebut, keluarga Dao yang berada di sana, semua terkejut. Mereka tidak dapat mempercayai kejadian yang terjadi di depan mereka. Hati mereka hancur, ini adalah pukulan yang paling berat untuk mereka. Seketika, seluruh keluarga Dao membeku, seluruh area pertandingan menjadi sunyi dan hening. Pemimpin, kamu mati begitu saja. Tidak tahu beberapa saat kemudian, dari keluarga Dao, terdengar suara seseorang yang bergetar. Kenapa seperti ini? Sudah jelas tadi pemimpin sangat percaya diri, kenapa tiba-tiba dia kalah? Benar, aku benar-benar tidak dapat menerima kenyataan ini. Bagaimana mungkin pemimpin dapat kalah hanya karena serangan Dimas Wu? Ini sama sekali tidak masuk akal. Habislah kita, pemimpin saja sudah tidak dapat melawan Dimas Wu, kita keluarga Dao maka juga akan musnah. Orang-orang di dalam keluarga Dao bergumam, mereka ketakutan, mereka semua masuk ke dalam ketakutan dan keputusasaan. Tidak mungkin, ayahku tidak mungkin mati dengan begitu mudah. Serangan tadi dapat dia tahan, lalu kenapa dia tidak menghindarinya? Suasana hati John Dao menjadi kacau, dia adalah yang paling tidak dapat menerima kenyataan ini. Ayah yang berada di dalam pikirannya, adalah seseorang yang tidak memiliki lawan, seseorang yang tak terkalahkan. Seberapa hebatnya Dimas Wu, dia juga tidak akan menghabisi ayahnya hanya dengan satu serangan saja. John Dao tidak percaya ayahnya sudah mati, tidak peduli bagaimanapun dia tidak akan mempercayainya. Suasana di sana dipenuhi oleh kesedihan, ketakutan, keputusasaan, dan ketidakpercayaan diri. Dimas Wu yang berdiri di sana, terlihat tenang, dia tidak terpengaruh suasana di sana, tatapan matanya bergerak, kemudian memperhatikan sekelilingnya. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Dimas Wu tahu, Howell Dao masih belum mati. Di saat Dimas Wu sedang mencari sosok Howell Dao, kemudian dari langit muncul suara Joel Dao yang serius, lawan yang sangat kuat, kamu pantas mendapatkan perlakuan serius dariku. Saat suara muncul, seketika suasana di sana menjadi hening, suhu dingin mulai memenuhi seluruh tempat. Suhu di sekeliling mulai menurun, seolah-olah orang-orang sedang berada di dalam gua es, sangat dingin seperti menusuk tulang. Tetapi keluarga Dao tidak takut dengan suhu dingin, karena darah mereka panas. Suara Howell Dao bergema di dalam hati mereka, membuat hati mereka yang padam kembali bersinar. Mereka kembali melihat harapan, pemimpin mereka tidak mati, maka keluarga Dao tidak akan musnah. Di dalam tatapan semua orang yang bersemangat, sosok Howell Dao perlahan muncul di langit. Dia melayang di langit di atas udara tanpa iuka sedikitpun. Tatapannya juga terlihat serius. Tubuhnya sama sekali tidak ternodai oleh sedikitpun debu, sama sekali tidak ada kerutan, dan sama sekali tidak ada bekas perkelahian. Seolah-olah orang yang bertarung dengan Dimas Wu tadi bukanlah dirinya. Saat Dimas Wu melihat Howell Dao, wajahnya tidak banyak berubah. Tatapannya terlihat tenang, dan menatap Howell Dao, lalu dengan nada datar berkata, akhirnya kamu menunjukkan dirimu yang sebenarnya. Mendengar ucapan tersebut, seluruh keluarga Dao terkejut, dan juga tidak menduga, sosok asli Howell Dao, ternyata yang sekarang ini. Dapat dikatakan, orang yang bertarung dengan Dimas Wu tadi, hanyalah bayangan dari Howell Dao. Keluarga Dao benar-benar terkejut, pemimpin mereka, ternyata benar-benar tidak biasa, ternyata, dia tadi menggunakan bayangannya, untuk menguji kemampuan Dimas Wu, dengan ini, dia pintar dan cerdik. Howell Dao tidak terkejut Dimas Wu dapat menebak rencananya, tatapannya seperti tatapan elang, dengan tajam menatap Dimas Wu, lalu dengan suara yang berat berkata, kamu benar-benar cukup hebat. Jika kamu tidak memiliki dendam dengan keluarga Dao, aku benar-benar ingin merekrutmu masuk ke dalam kelompokku. Saat mengatakan hal ini, Howell Dao berkata dengan nada yang terdapat sedikit penyesalan. Harus diakui, Dimas Wu yang begitu muda memiliki kekuatan seperti ini, benar-benar membuat Howell Dao tidak menduganya.
dia tahu, anak muda yang berasal dari tempat lain ini, dapat dianggap seorang mediator yang sangat hebat. Jika dia tidak memiliki dendam dengan Dimas Wu, dia benar-benar ingin merekrut Dimas Wu yang sangat berbakat ini. Namun sayangnya, keluarga Dao dan Dimas Wu sudah ditakdirkan untuk saling membunuh. Hari ini, Dimas Wu harus mati. Setelah mendengar ucapan Howell Dao, dia tertawa dingin, kemudian mencibir, "Dirimu ingin merekrutku. Kamu sama sekali tidak memiliki kepantasan itu." Terlihat, di dalam tatapan Dimas Wu, Howell Dao sama sekali tidak melebihi dirinya. Saat Howell Dao mendengar ucapan tersebut, tatapan tajamnya menjadi semakin bersinar seterang galaksi, kemudian aura dari tubuhnya melonjak keluar, sangat besar seperti sebuah ombak. Seolah-olah, hanya dengan keinginan Howell Dao, dia sudah dapat menerjang sekelilingnya. Howell Dao akan mulai menunjukkan kekuatannya. Tatapan dinginnya tertuju pada Dimas Wu, kemudian dengan nada dingin berkata, anak muda yang sangat sombong, hari ini, aku akan membuatmu mengerti, apa itu kesombongan." Setelah mengatakannya, aura dari sekitar tubuhnya melonjak, jubahnya yang panjang berkibar tanpa adanya angin, membuatnya terlihat menjadi seperti seorang dewa, dan sangat mendominasi suasana di sana. Duar. Setelah itu, Howell Dao melangkah maju ke depan, tubuhnya yang kuat seperti seorang dewa turun, kemudian sekitar tubuhnya mengeluarkan aura yang mengerikan, dan menyapu segala hal. Dengan dirinya yang sebagai pusat, sebuah gelombang yang tidak berbentuk muncul, segala benda yang menabrak gelombang tersebut, semuanya hancur menjadi debu, benar-benar tidak ada perlawanan. Perbedaan antara Howell Dao yang asli dengan bayangannya sudah terlihat sebelum dia mulai menyerang. Jika dibandingkan dengan dirinya yang asli, bayangannya yang hebat tadi jelas bukanlah apa-apa. Tidak heran keluarga Dao dianggap menjadi yang terkuat. Dimas Wu dapat merasakan aura yang luar biasa dari Howell Dao, wajahnya yang terlihat tenang, mengeluarkan ekspresi yang tertarik padanya, keinginan dirinya untuk bertarung juga meningkat, aliran darahnya mulai memanas. Dimas Wu tahu, jika menurut pembagian tingkat pertapaan di benua Jiushu, Howell Dao setidaknya sudah mencapai seniman bela diri tingkat 8. Orang kuat seperti ini adalah seorang yang tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang yang sudah pernah dirinya temui. Dimas Wu dapat sekali lagi melawan tingkatan yang baru, tentu saja dia akan tertarik, sehingga semangat bertarungnya meningkat. Bagaimanapun, dia juga ingin tahu, pertapaan dirinya setelah mencapai puncak, sebenarnya memiliki tingkatan kekuatan seperti apa. Duar. Howell Dao melangkah ke depan, tangan kanannya dengan pelan terangkat, kemudian sebuah reiki berbentuk kepalan tangan muncul, kemudian dari tengah reiki tersebut terdapat kekuatan dewa yang sangat kuat, membuat kepalan tangan yang besar ini menunjukkan ancamannya, dan semakin memiliki kekuatan penghancur yang lebih mengerikan. Kepalan tangan dewa. Seketika, suara Howell Dao yang keras muncul, tangan kanannya menghempas keluar, seketika, kepalan tangan yang sangat besar dan mengerikan tersebut, dengan cepat bergerak ke arah Dimas Wu. Duar. Setelah kepalan tangan dewa keluar, langit seketika berubah warna, suara guntur muncul, kilat menyambar, angin berhembus keras, awan bergerak dengan cepat, kekuatan dari alam menyatu, bersama dengan kepalan tangan yang besar tersebut, menerjang ke arah Dimas Wu. Dimas Wu menyaksikan kepalan tangan yang besar tersebut datang, tetapi dia tetap tenang, dia sama sekali tidak panik, tentu saja, dia juga tidak dapat berdiam diri. Dari dalam dirinya, sebuah aura Heaven Demon melonjak keluar dari tubuhnya, dan keluar terus-menerus. Aura Heaven Demon tersebut meluas ke segala arah, membuat semua tempat yang luas ini seperti masuk ke dalam kegelapan. Di waktu yang sama, Dimas Wu juga mengepalkan tangan kanannya, dan mengarahkannya ke aras, kemudian, sebuah bola hitam yang besar, terbentuk di atas kepalan tangannya, kemudian, Dimas Wu melontarkannya dengan kuat. Segera, bola hitam yang besar tersebut, bergerak ke arah telapak tangan dewa milik Howell Dao, dan menyerangnya. Duar. Dua kekuatan kepalan tangan yang mengerikan,
dengan cepat mendekat, seolah-olah tersambar oleh kilat. Setiap inci area pertandingan hancur, semuanya diselimuti dengan kekuatan yang sangat besar, dan suasana di sana menjadi sangat mencekam. Muncul cahaya dari tatapan keluarga Dao. Di dalam hati mereka, dipenuhi oleh harap yang tidak terbatas. Mereka berharap kali ini, Dimas Wu akan dihancurkan hingga menjadi debu, dan semuanya selesai. Duar. Akhirnya, bola besar hitam milik Dimas Wu, dan kepalan tangan yang mengerikan milik Howell Dao, bertabrakan menjadi satu, kemudian meledak, dan mengakibatkan gelombang yang sangat besar, dengan sangat ganas, menghancurkan segala hal, seakan-akan bumi, terdapat retakan, seluruh makhluk hidup menghilang, semua suara menghilang, seperti akhir dunia. Setelah beberapa saat, semuanya kembali seperti semula, penglihatan mereka semua kembali menjadi jelas, tetapi di saat ini, dari langit muncul suara ledakan terus-menerus, seakan-akan terdapat bom yang tidak terhitung jumlahnya. Suara tersebut tidak berhenti, mengakibatkan hempasan angin, dan asap yang memenuhi semua tempat. Langit yang baru kembali menjadi semulai, kembali menjadi tidak jelas. Keluarga Dao yang menyaksikannya, semuanya tegang, tatapan mereka terus tertuju pada area pertandingan, melihat asap yang menutup di sana. Harapan di hati mereka semakin lama semakin mendalam. Mereka sangat berharap Dimas Wu kalah, dan berharap tubuh Dimas Wu tercabik-cabik. Tidak tahu setelah berapa lama, asap mulai menghilang, semuanya kembali menjadi tenang, waktu seperti kembali berjalan. Di tengah area pertandingan, semua orang dapat melihat dua sosok masuk ke dalam penglihatan mereka. Kenapa masih belum mati? Keluarga Dao melihat Dimas Wu masih berdiri di sana. Seketika mereka mengeluarkan suara kemarahan mereka. Dimas Wu ini benar-benar sangat kuat, layaknya makhluk yang tidak dapat mati. Howell Dao yang asli sudah keluar, dan mengeluarkan jurus yang begitu mematikan, tetapi masih tidak dapat membunuh Dimas Wu. Ini sangat membuat keluarga Dao kecewa. John Dao menatap ayahnya yang tidak terluka, kemudian menatap kembali Dimas Wu yang berdiri di sana. Alisnya mengerut dengan tegang. Meskipun serangan ini, ayah dan Dimas Wu mengeluarkan tenaga yang sebanding, tetapi di dalam hati John Dao sangatlah frustasi. Jika ayahnya yang asli tidak dapat mengalahkan Dimas Wu, maka Dimas Wu tersebut, bagaimana caranya baru dapat memusnahkannya? John Dao sangat khawatir. Howell Dao sendiri, juga sangat terkejut, tatapannya yang tajam bersinar, kemudian dengan kesal menatap Dimas Wu, kemudian bibirnya bergerak, dan dengan nada dingin berkata, tidak heran kamu bisa membuat masalah di benua Jiushu, kemampuanmu ini memang cukup hebat. Setelah mengatakan ini, nada bicara Howell Dao berubah, kemudian dengan tatapan tajam berkata, namun, jika berada di tanganku, kamu tetap akan mati. Duar. Setelah suaranya menghilang, Howell Dao mengepalkan kedua tangannya dengan erat, kaki kanannya dengan keras menghentak ke tanah, kemudian sebuah aura seketika terpancar dari dalam tubuhnya. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.